Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh ini kitalah orang yang paling mendapatkan banyak nikmat. Kitalah orang yang paling beruntung. Tadi mulai masuk musola kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah subuh. Kata Nabi, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kita lah orang yang paling kaya. Lalu kita kerjakan sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama seperti sholat sepanjang malam. Ya, dapat 2, 3. Lalu dilanjutkan dengan majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dia sedang jihad fi sabilillah. Saudara-saudara kita di Palestina, jihadnya itu nyawa tantangannya, mati. Sementara kita hanya berjalan dari rumah ke musola ini, dapat pahala jihad fi sabilillah. Setelah ini nanti kita kerjakan pula sholat sunat isyraq. Syaratnya sholat subuh di sini duduk sampai terbit matahari, duduk berzikir, membaca Quran, bisa berzikir, bisa mendengar pengajian, ya sama. Kemudian sholat 2 rakaat. Kata Nabi, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Pahalanya sama seperti haji dan umroh, tammah, sempurna, kata Nabi. Maka kitalah orang yang paling beruntung, yang paling sempurna nikmatnya pada subuh ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subuh ini masuk hadis yang ke-10. Hadis 10, Pak. Di sini judulnya baik dan halal adalah syarat diterima amal. Di situ apa judulnya? Makanlah yang baik. Makanlah yang baik. Ya, sama isinya itu juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang hadis ke-9 kemarin juga Abu Hurairah. Masih ingat? Sudah kita bahas biografi Abu Hurairah. Jadi tidak kita jelaskan lagi biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, maha suci, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang suci-suci saja. Wa inna allaha amaral mu'minin, dan Allah memerintahkan kepada orang beriman
bima amara bihil mursalin, sama seperti perintah Allah kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu shalihah, dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat. Nah, jadi sama perintah kepada para rasul dan perintah kepada orang beriman. Ma razaqnakum, apa yang kami berikan kepadamu. Nah, sampai situ dulu, tidak sambung. Jadi dalam hadis ini 3 disebutkan oleh Nabi. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha thayyib. Thayyib itu artinya maknanya bersih, suci, suci dari segala kekurangan, mulia. Thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kulu minat thayyibat. 3 yang baik disebutkan. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, makanlah yang baik. Apa hubungannya makan pula? Kenapa ada makan disebut sini? Makanlah yang baik. Karena orang akan beramal baik kalau makanannya baik. Maka kita usahakan makanan kita itu makan yang baik, makan yang halal. Karena pokok pangkal dari segala sesuatu adalah makanan. Nah, dari makan inilah berawal segala sesuatunya. Kalau makan kita baik, insya Allah amal kita pun baik. Nah, kita yang hadir subuh ini, mau kita meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tidur untuk hadir sholat subuh berjamaah, kemudian hadir dalam kajian ini, itu karena makanan kita baik, insya Allah. Tapi bukan pula yang tidak hadir pasti makanan yang tidak baik, bukan juga gitu. Mana tahu ada yang lagi sakit, ya, ada yang lagi ngantuk, ada yang lagi lelah, capek. Ya. Tapi kita yang hadir, insya Allah pasti makanannya baik. Itu. Karena mustahil orang yang makan haram, orang yang suka maksiat, condong kepada kebaikan. Itu agak mustahil. Orang kalau dia makanannya haram, perbuatannya maksiat, dia mustahil condong kepada kebaikan. Kata Nabi dalam hadis yang lalu, dalam hadis yang ke-6 mengatakan, wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baiklah seluruh badan itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia buruk, jelek, rusak, maka rusaklah segala badan, termasuk perbuatannya. Ala wahya qalb, itulah dia jantung, hati. Kenapa jantung? Karena semua berawal dari jantung. Makanan yang kita makan tadi, sahur tadi itu, nanti berubah jadi darah. Darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan ke otak. Menyemburkan ke otak. Maka kalau darah itu haram, yang kita makan tadi haram, berubah jadi darah-darah haram, sampai ke otak, otak jadi haram isinya. Sampai ke mata, mata maunya melihat yang haram saja. Sampai ke telinga, telinga maunya mendengar yang haram. Maka semua berawal dari makanan. Makanan. Makanya dalam Al-Quran disebut nasiyatin, ubun-ubun.
kazibatin, pendusta, khati'atin, pendosa. Dari ubun-ubun. Itulah hubungannya tadi. Maka hadis yang kita bahas subuh ini pelajaran yang sangat penting. Ada lagi buku? Iya, ya. Karena makan ini setiap hari kita buat. Sahur makan. Kalau hari biasa pagi makan, siang makan, malam makan. Setiap selesai sholat makan. Setiap habis kajian makan. Jadi setiap hari ini kita buat, kita lakukan makan-makan ini. Maka ini penting. Maka jangan sampai kita menyuapkan makanan haram kepada anak-anak kita. Anak-anak itu fitrah, suci, sesuci Islam, belum terkontaminasi. Maka jangan sampai kita mengotori mereka. Ma min mauludin, setiap anak yang lahir itu illa yuladu 'alal fitrah, mereka semua suci. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusharrikanihi. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Anak yang lahir itu semua suci Islam, sesuci Islam. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, musyrik. Salah satu caranya dengan mengasih makanan haram tadi. Memang anak itu lahirnya Islam, kasih nama orang Islam. Nanti dia nikah secara Islam. Tapi isi otaknya Yahudi, Nasrani. Tidak seperti orang Islam. Hari rayanya ikut hari raya orang Islam memang. Tapi orang puasa dia nyantai aja merokok di pinggir jalan. Orang sholat Jumat dia sibuk aja main game online. Karena namanya Johnny. Johnny. Maka itu salah satunya penyebabnya adalah karena makan haram. Jangan sampai kasih makan anak istri makan yang haram. Dan istri-istri pun seharusnya begitu. Ini tak ada pula istri-istri yang datang, ya kan? Sini aja nih, ada mau tahu ada yang nonton nih. Istri-istri harusnya juga begitu. Bilang sama laki itu, sama bapak-bapak ini, bang, kami kalau makan sekali sehari tahan, masih tahan sekali sehari. Tapi kalau menanggung neraka jahanam sehari, kami tak tahan. Harusnya begitu. Maka jangan abang bawa uang haram pulang ke rumah. Harusnya begitu. Jangan sampai terbalik. Bang, yang penting banyak, haram-haram sedikit, tidak apa-apa lah. Walaupun haram-haram nanti, kita sedekahkan 2,5%. Nah, itu kalau istri soleha itu Pak ditanya Pak, sampai rumah bawa duit suaminya bawa 3 ikat 5 ikat dibawa, ditanya kalau istrinya soleha, ini dari mana nih bang duit nih? Kalau tidak jelas tidak mau kami balik kan. Sawit mana nih bang? 3 tandan pula ya. Tapi kalau satu koper yang dibawa abang tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit tuh ditanya dulu. Itu istri yang soleha. Makanya ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, keindahan. Wa khairun mata al-mar'atu soleha. Keindahan yang paling baik, perhiasan yang paling baik adalah istri yang soleha. Lagu Roma Irama.
Kenapa yang paling baik itu istri soleha? Karena tu'inuhu ala imanihi. Dia yang akan menolong iman suaminya. Istri itu yang akan menolong iman suami. Jadi mana yang lebih hebat, yang lebih kuat? Lebih kuat iman istri daripada iman suami. Karena dia yang akan menolong. Tentu yang menolong lebih kuat dari yang ditolong. Kalau istri soleha, maka ini udah ada semua kayaknya. Yang belum punya, carilah penolong. Yang sudah punya, kalau tak cukup satu penolong itu, cukup satu, banyak penolongnya. Boleh ditambah. Yang belum punya, cari cepat penolong. Dia yang akan menolong iman. Dia keluar tapi dia nolong. Itu kalau istri yang soleha, dia akan menolong iman suaminya. Ditanya, uang itu dapat dari mana? Istri kawan menolong kok bisa? Bahaya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi inilah dalilnya. Kadang ada banyak dalam kehidupan kita ini uang yang dari hasil korupsi dibangunkan masjid supaya bersih uang tadi. Disangkanya bisa begitu. Inilah dalilnya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik dan suci. Maka sedekah yang dari uang haram itu tak diterima, tak ada pahalanya. Uang korupsi, uang menipu dipakai untuk membangun masjid, itu tak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah. Inilah dalilnya. Kalau ada orang bertanya nanti, karena banyak dalam kehidupan kita begitu. Kadang bandar narkoba nyumbang ke masjid sekian puluh juta. Dia bermanfaat juga. Itu tak berpahala. Jadi Ustaz, kalau uang gaji kita sekiranya 5 juta. Kita ambil 1 juta. Kita uang tadi dari mana? Investasi 1 juta itu. Itu suami tak istri. Itu suami tak ke istri lah ya, Pak. Gaji kita. Nah, gimana tuh, Tak? Coba jawab dulu. Apa dikasih? Mau mengambil istri kita. Kenapa dikasih Enggak. semua sama istri ya? Itu namanya susis itu. Takut sama istri. Nanti mama minta sama kita. Kata Tuan Guru, bukan berarti semua uang yang kita dapat itu harus diberikan ke istri. Yang wajib itu kita nafkah, makan, cukupkan makannya, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Kalau sudah cukup yang 5, itu terserah kita lagi. Mau kita kasih orang tua kita, saudara kita. Bukan berarti semua. Kadang dulu ada, semua uang suami punya istri, tapi uang istri bukan punya suami, ya kan? Itu salah itu. Gimana yang 1 juta tadi itu? Iya, kalau yang 4 juta tadi sudah cukup bagi dia, ya sudah. Tapi kalau masih minta juga semua, begitu nerima gaji, ini semuanya 5 juta. Ini untuk abang 20.000 untuk pergi ngopi, untuk beli telur. Itu namanya apa namanya, kumpulan? DKI nak? Iya, PKI. DKI. DKI. Di bawah ketua istri. Itu dia. Tapi selamat dalam siksa kubur. Selamat siksa kubur. Bebas siksa kubur itu. Begitu datang malaikat mau nyiksa, kata malaikat yang satu lagi, yang ini nggak usah kita siksa lagi. Kasihan. Udah azab kali di dunia dulu kan. Jadi selamat siksa kubur. Jadi itu hak istri tadi.
Maka kita selaku orang Islam makanlah makanan yang dibuat oleh orang Islam, yang dibuat oleh orang beriman, yang dijual oleh orang beriman. Beli apa? Beli roti misalnya, beli di tempat orang Islam beriman, kan sama aja kan? Beda dia. Telur itu, ini kata Tuan Guru nih, kalau dia orang beriman, dicuci dulu telurnya, dibersihkan dulu, baru dipecahkan, dimasukkan ke adonan. Apa bedanya? Kulit telur itu bernajis karena dia keluar dari LC, lubang ciri ayam. Jadi dia bernajis. Kan kulitnya, bukan isinya. Yang kita makan isinya. Waktu dikeluarkan isinya itu bersentuhan kulit tadi dengan isi, maka jadi mutanajis. Memang isinya tidak najis, tapi bersentuhan dengan najis jadi najis. Tapi bisa kok cepat. Kayak orang dah hebat juga kan? Tangannya yang megang itu najis. Habis dipegang, diaduk pula tepung lagi. Najis sudah semua. Maka kalau orang paham, orang bikin kue, bikin apapun, bikin roti, itu dijaga. Tapi kadang kita tidak mempermasalahkan pula. Kan nggak apa-apa ya kan? Kita sehat-sehat aja habis makan roti itu. Memang sehat, tapi berat diajak beribadah jadinya. Agak berat, susah diajak beribadah. Orang datang Jumat itu masuk masjid, doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia bismika Allahumma ahya wa amutu. Tidur ya? Tidur. Bukan menyindir yang tidur waktu kajian. Ini waktu Jumat ini ceritanya. Lagi imamnya lama. Berat beribadah. Memang sehat. Kita bukan hanya sehat yang ditengok. Kalau masalah sehat, babi pun sehat, monyet pun sehat, orang gila pun sehat. Kita yang mau hati itu lembut, lunak, ringan dibawa beribadah. Maka kalau istri, anak susah diajak beribadah, jangan-jangan kita sudah menyuapkan makan yang haram. Mudah-mudahan anak istri kita, keturunan kita, dan termasuk kita selamat dari makan yang haram ini. Amin. Kalau itu kan kita ini muslim ini kan takut makan babi. Tapi kan kita tidak takut makan haram. Secara fisik, apa sih tandanya di keluarga itu? Tanda-tanda keluarga kita itu sudah terpapar dengan agama. Itu tadi salah satunya berat beribadah, malas, sama gitu juga, susah dibilangin. Tongkau bandal, mada. Itu salah satu. Mungkin ada faktor lain. Salah satunya berat beribadah. Akumulasinya itu berapa lama? Mak itu payah juga itu. Udah tahunan, bulanan. Selama dia makan yang haram ya? Iya. Pokok selama tadi makanan diproses jadi darah, kemudian darah menyembur ke otak tadi, itulah dia. Prosesnya berapa lama itu? Makanan jadi darah itu. Kenapa malas beribadah? Karena tadi innallaha thayyibun, Allah yang maha baik hanya menurunkan kebaikan kepada orang-orang yang baik, orang yang makan baik. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah itu namanya kalimatun thayyibah, kalimat yang baik.
Allah yang maha baik hanya menurunkan kalimat yang baik kepada orang yang baik, orang yang makanannya baik. Itu makanya dia malas tadi jadinya beribadah. Maka sangat penting memperhatikan apa yang kita makan. Jangan sampai makan yang haram. Tapi kadang kita ini kan halal, ada label halalnya. Iya, barangnya halal, duit yang dipakai membelinya itu yang haram, didapat dari cara yang haram. Maka haram ini 3 dia pembagiannya. Yang pertama haram zatnya haram, zatnya haram, khamar, babi, apalagi benda yang bernajis, barang yang bernajis, anjing, binatang buas, binatang berkuku, bertaring, binatang yang hidup di 2 alam, binatang yang menjijikkan, cacing, ulat, haram. Binatang berbisa, kenyang dia makan semut. Banyak lah. Banyak direndam nanti. Kita 2 alam. Ada roti kita 2 alam. Namanya orang kafir. Hah? Roti. Nah. Orang kafir. Makanya jangan dimakan lagi yang punya orang kafir. Belilah yang produk orang Islam, orang Indonesia sendiri. Tapi itu pula yang enak ya kan? Nah, itu masalahnya. Karena mungkin ada campuran minyak babinya mungkin. Apa itu Cina mereka? Belilah gorengan. Gorengan bude seminggu. Oke. Kenyang terus. Apa tadi? Barang haram tadi. Satu, zatnya yang haram. Yang kedua, berkaitan dengan hak orang lain. Hutang yang belum dibayar, ya haram. Kalau tak dilunasi. Kemudian mengambil hak orang lain, mencuri, itu jadi haram. Walaupun barangnya halal, zatnya halal, tapi dia jadi haram. Yang ketiga, pekerjaannya yang haram. Memang tidak menipu orang, tidak mengambil hak orang lain, tapi pekerjaannya haram. Riba, narkoba, dukun, PSK, hasilnya itu haram. Jual beli barang haram, jual beli khamar, jual beli narkoba, babi jual babi, ya, itu penipuan itu. Ngadu ayam, domba adu domba. Dari judi, Gimana kalau haram. usahanya itu donasi? Tapi pas bulan puasa itu Itu haram juga jadinya. Dapatkannya pekerjaannya ya. Ngasih makan orang yang puasa. Karena tolong menolong dalam keburukan. Itu dalilnya. Ada dalil itu boleh. Boleh dong. Haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Kalau seandainya orang yang beli kita orang kafir, Enggak apa-apa. orang Kristen tentunya. Kalau orang itu semua nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin orang itu semua. Nah, ini aja. Buat di situ selama bulan Ramadan siap buka untuk orang kafir. Yang makan kafir. Jadi yang dari yang haram-haram 3 jenis ini tadi tidak bisa disedekahkan. Bisa-bisa, tapi tidak ada pahalanya. Dosa ya. Tidak bisa dibersihkan dari yang haram 3 macam ini tadi. Kalau kita sedekahkan tidak bisa jadi halal. Tapi kalau seandainya dia traktir kita pakai uang haram, kita makan gitu. Gimana? Tahu nggak itu dua haram? Tahu. Tuh, mak juga ini. Makan juga haram. Itu bahan juga. Ya, kalau kita tahu, Haram. kalau bisa dihindari. Makanya Abdullah bin Umar terlanjur makan sebiji kurma. Ternyata kurma itu tak jelas, entah siapa yang punya atau gimana, dicongkelnya lagi, udah termakan, dimuntahkannya lagi, karena saking takutnya dia makan yang haram. Ini haram ini enak nih. Tapi kadang kita kalau ditraktir kawan, takut pula kita segan ya kan. Ditolak sayang.
Mau ditolak takut kawan tersinggung, mau dimakan gimana? Ya, makanya jatuhnya ke subuhat. Karena duit yang haram ini tidak ada bedanya dengan yang halal. 100.000 sama-sama merah, kecuali ada labelnya itu dari riba, dari judi, kan ada labelnya, enak kita, tahu kita. Ini nggak ada bedanya, sama aja warnanya. Jadi harus waspada. Orang yang makannya baik, maka Allah akan berikan dia kebaikan. Tak ada rasa cemas dan takut dalam hatinya. Tapi orang yang makan haram sebaliknya, selalu cemas, takut aja dia, tanpa sebab, gelisah aja, sehingga berefek kepada penyakit zahir. Jantung itu kalau normal ya duk duk duk, tapi kalau orang yang makan haram duk 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 duk. Pergi ke klinik dokter periksa, wah mana nih kalau dokter kan, jantung bapak nih tidak normal nih pak, bahaya nih, cemas berlebihan ini. Itulah dok, tidak tahu pula entah apa sebabnya ini. Karena dokter kasihan dikasih obat penghilang cemas sama dokter. Nih pak, minum nih obat nih, nanti sampai rumah minum biar hilang cemasnya, berdebar jantungnya. Begitu diminum, hilang cemas, karena tidur, obat tidur yang dikasih dokter biar tenang. Bangun cemas lagi. Tapi Allah Maha Kuasa, dalam tidur itu pun tak tenang ya, cemas juga, mimpi dikejar hantu, tak bisa juga tenang sampai dalam mimpi pun. Dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita dua jalan, dua pilihan. Ada jalan baik, ada jalan yang buruk. Kalau kita pilih jalan yang baik, maka Allah akan turunkan yang baik-baik juga kepada kita. Tapi kalau yang kita pilih jalan yang buruk, maka Allah akan menurunkan keburukan-keburukan juga kepada kita. Itulah salah satunya, cemas, takut tanpa sebab tadi. Jadi orang yang makan haram ini, kalau dia baca ayat kursi, setan tak takut sama dia. Kata setan, siapa yang baca itu? Sama makanan sama awak tu. 11-12 beda-beda tipisnya kita ada. CS kita ni kan, tak takut dia. Tapi kalau Pak Ustadz Imran yang baca, sekali baca langsung minggat kabur setan tu. Saya dulu diajak itu takutnya gitu juga. Nanti begitu kita baca, ketawa setannya. Dibaca 3 kali, ketawa lagi kan. Iya pula nyambung aja ya. Sambungnya ya Pak. Maka ada seorang ulama dari Mesir. Seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini kata tuan guru nih. Kalau beliau ini belum lagi datang sampai di tempat tujuan orang kesurupan itu, udah kabur setannya. Baru buka pintu rumah, dengar dia datang, langsung minggat setan saking takutnya. Itu hebatnya. Karena makanan-makanan halal. Tapi kalau makan haram tak takut setan. Karena dia lebih hafal lagi ayat kursi itu. Kalau tajud itu kurang ini, minum panjang gitu ya. Enamnya kepanjangkan, jangan bodohkan. Ya pernah ajar ya. Lanjut hadis, wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Jadi tak ada beda. Apa yang diperintahkan kepada rasul itu juga diperintahkan kepada orang beriman.
Karena tugas Rasul itu menyampaikan kepada orang yang beriman apa yang diperintahkan Allah itu. Nah, itulah tadi. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihah, dan beramal soleh. Jadi para rasul itu diperintahkan makan hanya dari yang baik-baik saja, dari yang halal saja. Tidak boleh makan dari yang haram. Maka para nabi dan rasul tidak makan dari sedekah. Tidak makan dari sedekah. Nabi tidak mau makan dari sedekah. Maka waktu Salman Al-Farisi mau masuk Islam, dia ditesnya itu. Nah, Salman Al-Farisi ini tahu dia perjalanannya panjang sebelum bertemu Islam. Dia banyak menjumpai ahli-ahli kitab. Jadi sudah dapat kabar dia bahwa Nabi itu tidak makan sedekah. Maka datang dia menjumpai Nabi, dibawaannya kurma. Sebelum dia masuk Islam ini, dia mau ngetes, dikasihkan ini sedekah untuk engkau. Diterima Nabi, dikasihkan kepada sahabat, tidak dimakan Nabi. Nah, besoknya datang lagi dia, ini hadiah untuk engkau, baru dimakan oleh Nabi. Nah, kalau hadiah dimakan Nabi. Tapi kalau sedekah, sedekah itu maksudnya zakat. Zakat. Maka Nabi dan keturunannya tidak boleh diberi zakat. Karena mereka dapat 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. 1/5 jatahnya. 1/5 itu 20%. Kenapa Rasul dan para nabi tidak makan zakat? Karena min ausakhin nas. Zakat itu sampah, kotoran manusia. Zakat itu sampah itu. Maka para nabi tidak memakannya. Yang kita sangka, makanya kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, menumpuk sampah tadi, jadi penyakit. Maka kita pun begitu. Jangan sampai memakan yang bukan hak kita. Nah, ini udah musim-musim zakat ini. Zakat fitrah. 0,25 itu sampah 2,5%, bukan 0,25. Ini dikurang-kurangi Pak, tolong. 2,5% itu sampah, Pak. Makanya kalau tidak kita keluarkan, menyumbat dia nanti. Menumpuk. Termasuk itu makanan haram kalau kita makan juga. Sampah itu. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita makan haram. Jangan sampai kita jadi penjahat zakat. Penjahat zakat itu 3 biasanya. 1 orang yang wajib berzakat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat tapi menerima zakat. Yang ketiga, orang yang mendistribusikan zakat kepada yang tidak berhak menerima. 3 biasanya penjahat zakat, makan haram. Maka hati-hati. Makanya kita di masjid kita sudah membentuk UPZ namanya, unit pengumpul zakat, supaya dia lebih sah diangkat oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Maka para nabi dan rasul hanya memakan makanan yang baik dan halal saja, termasuk Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang raja dia. Kalau orang barat menyebutnya King David, Raja David, Raja Daud. Dia seorang raja tapi bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tetap bekerja walaupun dia seorang raja. Apa kerjaannya? Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan besi untuk Daud. Jadi besi itu kalau dipegangnya lembut aja, nggak perlu dibakar. Dipakai tangan aja, bengkok-bengkok dibentuk. Kerjanya membuat baju besi. Pandai besi. Dia tetap bekerja. Karena takut makan dari subhat tadi, dari harta kerajaannya, ada dapat dari mana kan?
Dia memastikan yang halal saja. Tapi yang lebih hebat lagi dari Nabi Daud, istrinya 100. Tapi puasanya yang paling hebat, puasa Nabi Daud. Nah itu, istrinya 100 tapi puasanya sehari puasa, sehari enggak, masih bisa puasa. Ini istri Pak ya puasa. Astagfirullah. Jadi itu hebat Nabi Daud, banyak istrinya, puasanya rajin. Lebih hebat lagi, tak punya istri banyak puasa. Tapi kalau tak punya istri rajin puasa ya biasalah. Harus ada. Tapi kalau Pak Salasun nanti istrinya banyak, kalau istrinya 4 masih rajin puasa, nah itu mantap. Kalau Buya nanti nambah, istrinya jadi 3, tapi rajin puasa, nah itu paling mantap lagi, lebih hebat berarti. Air talinya. Tapi salah puasa. Kita enggak puasa loyo. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Makanlah yang baik wa'malu sholihah. Setelah makan harusnya bekerja, minum, ini wa'malu sholihah, diperintahkan beramal soleh. Karena kalau makannya baik tadi, amalnya pun akan baik, mudah beramal soleh. Makanya diperintahkan setelah itu beramal soleh. Tapi kebalikannya, kalau makannya haram, amalnya tidak soleh, tapi toleh. Lawan soleh itu toleh. Jangan kasih nama anak toleh. Nanti anaknya 2, soleh dan toleh. Ada toleh. Nah itu bahaya. Toleh itu buruk aja terus kerjanya. Kalau soleh baru Pak Toleh. Maka dalam kehidupan kita ini, kita terkadang heran dan takjub. Ada orang-orang itu dia kaya raya, dibangunnya masjid 5 miliar, kemudian digajinya imam 5 juta per bulan, diberangkatkan pula orang umroh, pengurus-pengurus diberangkatkan umroh, anak-anak yatim disekolahkan. Banyak ide-ide kebaikan itu dalam kepalanya, karena harta yang dia dapat itu dari yang halal, dari kebun sawit, dari bisnis dagang. Jadi muncul ide-ide kebaikan itu banyak kan. Itu yang masjid kita singgahi kemarin, itu pribadi bangunnya kan. Mudah-mudahan di sini di Pasar Minggu ada besok muncul. Amin. Imam digaji 5 juta per bulan, pengurus dia berangkatkan umroh. Amin. Amin lah Ustaz Imran, enggak semangat aminnya. Amin Allah. Dan tidak bertentangan. Tapi ada juga orang heran juga kita nengoknya. Dia kaya tapi tak pernah duitnya itu dipakai untuk kebaikan, untuk agama. Yang ada kerjanya koleksi mobil mewah, koleksi barang antik, koleksi janda muda, koleksi anjing, segala anjing. Nah, orang kampung Buya banyak tuh. Banyak kan? Ada yang koleksi anjing, segala anjing, anjing herder, anjing apa nama anjing? Nah, segala nama anjing-anjing itu ada semua sebenarnya. Tak ada terlintas dalam kepala otaknya itu untuk kebaikan, yang ada haram saja. Sampai matinya pun digigit anjing. Punya anjing lah. Itu korupsi enggak? Nah itu tadi. Lah pulang haji, kok anjing? Maka haji anjing. Nanti orang mendengar ini, tentu orang yang punya anjing marah sama kita. Orang yang marah kalau dinasehati itu pun karena makan haram. Tapi kalau dia lagi dulu kan tahu. Kalau tinggalnya di hutan.
Orang kalau ada dinasehati marah aja ya, nah, itu pun gara-gara makan haram. Orang yang kalau makannya halal baik, lembut hatinya, diturunkan Allah kebaikan dalam hatinya. Begitu dinasehati, meleleh air matanya, mau dia mendengar, lembut hatinya. Maka makan yang baik agar perbuatan kita baik, cakap ucapan kita baik, isi kepala kita baik. Makanya tak boleh kita makan babi, karena bawaannya mau menyeruduk aja kalau makan babi. Tak boleh makan tak boleh makan anjing. Anjing tuh kalau kucing kita klakson lari dia langsung, ayam kita klakson lari. Kalau anjing kita klakson ditantangnya kita klakson, nah nengok dia ke belakang. Siapa tuh? Iya. Makanya gitu. Tapi nanti jangan sampai di jalan sana di klakson orang, apuang. Bukan anjing aja rupanya. Bukan gitu, boleh enggak? Anjing. Ya ayyuhallazina amanu. Ini perintah kepada orang beriman lagi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Makan yang baik, sama perintahnya sama kepada Nabi tadi. Makan yang baik ma razaqnakum, dari apa yang kami berikan kepadamu. Ini harus kita pahami dengan betul, karena banyak orang yang salah paham. Banyak orang itu jadi kiranya semua yang dapat itu rezeki. Apapun yang dapat rezeki. Uang dari hasil korupsi rezeki juga. Dompet dari kantong orang didapatnya pun rezeki katanya. Alhamdulillah rezeki hari ini. Itu kan dibilang, waduh rezeki anak soleh itu. Rezeki anak soleh. Aja enggak, magic enggak. Jumpa kita sama dia, mantap usaha chipmu ya. Udah kembang, udah maju usaha chipmu sekarang. Alhamdulillah katanya. Inilah rezeki dari Allah. Ibu ya kan chip berkah. Mantap, maju usahamu sekarang ya, usaha togelmu sekarang maju ya. Alhamdulillah. Inilah rezeki. Dari mana pula itu rezeki? Nah. Rezeki itu hanya yang baik-baik saja, itu baru rezeki. Dapatnya dari yang baik, dipakai untuk yang baik, itulah rezeki. Dapat dari hasil dagang, hasil yang halal yang baik, itulah rezeki. Dapat dari buka bengkel, itulah rezeki. Dapat dari kita manen sawit, itulah rezeki. Kena petir. Dan digunakan untuk yang baik, dipakai untuk yang baik. Dapat beli mobil, dipakai untuk pergi kajian, nah itu rezeki. Tapi kalau dipakai untuk ke karaoke saja, nah itu bukan rezeki. Atau disimpan aja terus, begitu bini yang ngajak baru dikeluarkan. Tapi begitu diajak pergi kajian banyak alasannya, itu bukan rezeki itu. Rezeki itu. Kena satu golong. Kita musibah. Orang nak ibu. Itu kalau dia bukan yang baik, itu laknat, bukan rezeki, laknat. Rezeki itu dia rahmat, rahmat itu barokah. Tapi kalau dia laknat, laknat itu jauh dari rahmat. Bedakan. Jangan sampai salah paham kita. Yang laknat kita sangka rezeki, yang rezeki kita sangka laknat. Yang rezeki kita sangka laknat apa contohnya? Sakit. Tidak selamanya sakit itu laknat. Bisa jadi dia rezeki. Supaya kita istirahat. Selama ini sibuk aja terus, tak ada waktu istirahat. Dikasih Allah sakit.
supaya istirahat. Sakit rezeki itu. Makanya tidak selamanya dia jadi laknat, sakit. Sakit. Tak sakit. Itu rezeki juga. Rezeki juga. Pokoknya asal baik rezeki. Rezeki semua. Semakin mendekatkan kita kepada Allah, itulah rezeki. Apapun yang kita miliki. Itu kata kuncinya. Berkah. Apapun yang kita miliki, kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, itulah rezeki. Istri kita punya, kalau makin dekat kita kepada Allah, itu rezeki. Tapi kalau makin jauh, makin tinggalkan. Itu bukan rezeki, laknat. Anak pun gitu, rumah gitu, kendaraan begitu juga, usaha pun begitu, kebun pun gitu. Kalau kebun itu makin bikin kita jauh dari Allah, Tinggalkan. itu bukan rezeki. Jual ya. Maka Umar bin Khattab sekali dia pergi ke kebunnya, kebun kurma, tertidur dia di bawah kebun itu sampai lewat waktu sholat zuhur entah asar. Maka saking kesal hatinya dijual, disedekahkannya langsung kebunnya itu. Karena bisa melalaikan dia. Itu. Sekarang orang punya kebun, sering tidak sholat, karena jadi masbuk, jual kebunnya. Apalagi lagi manen. Iya, ada lagi. Jadi kalau Kita baru nangkap. Jadi kalau usaha bengkel nggak ada orang tolong undangan itu tutup. Maka kalau dia tidak baik itu bukan rezeki. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan tolong kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Dan yang batil itu batil dan tolong kami agar bisa menjauhinya. Itu baca doa terus. Jangan sampai kita salah, yang hak kita kira batil, yang batil kita sangka hak. Lanjut hadis. Summa zakarar rajul. Setelah membacakan ayat yang dua tadi, Nabi melanjutkan cerita tentang rajul. Rajul artinya seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Yutilus safar. Dalam perjalanan safar, perjalanan yang panjang. Perjalanan safar itu yang dimaksud dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan maksiat. Ash'ath. Coba tengok tulisan. Ash'ath artinya rambutnya kusut. Rambut kusut. Kenapa rambut kusut? Karena tidak disisir. Kenapa tidak disisir? Karena kalau disisir takut gugur rambutnya, kena denda, bayar dam. Siapa itu? Orang yang sedang ihram. Coba ya. Orang yang sedang ihram. Aghbar, berdebu. Ada kusut, berdebu. Tanda dia musafir tadi, melakukan perjalanan panjang, sedang ihram. Ibadahnya kalau tidak haji, umroh. Ini orangnya. Dalam perjalanan yang suci, memakai ihram di tanah yang haram, tanah suci. Bayangkan, sudah terpenuhi syarat makbulnya doa dia ini. Perjalanan safar itu makbul doanya, musafir itu makbul doanya. Kemudian ditambah lagi di tanah haram, sedang ihram, maka makbul doa orang ini. Salasu da'awatin yustajabu lahunna la asyakka fihinna. 3 golongan yang mustajab doanya. Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, terzalimi. Wa da'watul musafir, doa seorang musafir dalam perjalanan ketaatan. Wa da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. 3 jenis doa yang makbul, mustajab. Maka orang tadi kalau dia berdoa harusnya sudah mustajab doanya, dikabulkan oleh Allah. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengulurkan, menengadahkan tangannya ke langit. Begini. Kadang ada orang begini, ada yang begini. Ini doa. Mengangkat tangan itu kalau gini bukan yamuddu. Ini yarfa. Kata guru yarfa, mengangkat tangan. Dia yamuddu gini, ke langit.
Mengangkat tangan itu 3 macamnya. Satu menghadapkan ke muka kita, satu menghadapkan ke langit, ada pula kalanya hadapkan ke bawah, doa tolak bala. Kalau gini itu karena kepanjangan doanya. Kalau Buya yang berdoa, nah gini lah. Apa itu? Karena ngantuk bisa juga. Pasrah aja, dah kabul-kabulan Anda. Ibu jangan tolak. Kasih imam dan ampun. Jadi dia syarat-syarat doa mustajab itu sudah terpenuhi nih sama orang ini. Kalau dia berdoa harusnya dikabulkan ini. Tapi wa mat'amuhu haram. Ternyata dia makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia diberikan makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Bayangkan, berdoa di tanah haram, musafir harusnya makbul doanya, mustajab, tapi tidak mustajab, tidak dikabulkan oleh Allah, ditolak karena makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, diberi makan yang haram. Makanya jangan heran, banyak orang yang sudah sampai ke Ka'bah itu berdoa, menangis berdoa di situ sampai rumah tak makbul doanya. Mungkin itu salah satunya. Kok tidak kabul lah doa? Apa doa Bapak? Minta tambah istri cik ini. Tak dapat. Maka orang kalau pergi ke Makkah, banyak orang kalau dulu di kampung-kampung orang banyak nitipkan doa itu. Pak, nanti doakan Pak, ini ada video apa? Video Anies Baswedan yang apa itu? Kan ada itu, yang mau berangkat haji, datang satu nitipkan ini kertas ini doanya. Itu karena doanya mustajab. Karena tadi musafir dan di tanah haram. Tapi karena makan haram, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, ditolak. Karena bagaimana mau dikabulkan? Kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, jauhkan kami dari azab neraka ya Allah. Kalau kita makan haram, kullama lahmin, setiap daging yang haram, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah neraka jahanam. Dalam badan kita itu ada makanan neraka itu. Bagaimana kita mau dikabulkan doanya selamat dari neraka? Terakhir habis semiknya. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur kita makan yang haram? Ini penting. Mungkin dulu pernah kita ikut makan yang haram. Bagaimana? Maka kita tak lain dan tak bukan banyak-banyak bertaubat, istighfar. Banyak kita sholat sunat taubat. Kalau dia berkaitan dengan hak orang, hutang yang belum dibayar tadi, maka dibayar. Cari lagi orangnya. Kalau tidak ada lagi jumpa, keluarganya pun ahli waris tidak ada, maka banyak-banyak bersedekah. Sedekahkanlah hutang itu. Berapa tadi hutang itu, sedekahkan. Diniatkan namanya. Ya, diniatkan untuk melunasi hutang kita itu. Banyak-banyak beribadah, banyak beramal soleh, banyak bersedekah. Macam air dalam gelas itu, kalau ada air kotor, diisi terus air bersih, diisi terus. Pasti akhirnya air yang kotor tadi dia keluar, berganti dengan air yang bersih, jadi bening lagi air dalam gelas tadi. Begitulah perumpamaannya. Mungkin dulu pernah termakan kita dalam badan kita yang haram-haram, tak mungkin pula kita sumbangkan daging-daging haram. Yang mana yang haram kita tahu. Maka kita lakukan saja amal soleh, banyak bersedekah. Insyaallah mudah-mudahan berganti darah yang haram tadi, bergantilah dia dengan yang halal-halal. Tapi jangan dibuat lagi. Itu
Kalau sedekahnya seperti ini diterima. Tapi kalau sengaja diambilnya haram lalu disedekahkan untuk menyucikannya, itu tidak diterima. Tapi kalau kita sudah bertaubat, tidak diulangi lagi, kita sedekah, maka insya Allah bisa bersih lagi dia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Kesimpulan terakhir, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, berinfak, bersedekah dari harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, makanan halal atau haram akan berpengaruh kepada amal kita. Kalau makannya baik, amalnya akan baik. Kalau makannya haram, buruk, maka akan sebaliknya, perbuatan pun akan menjadi buruk. Yang ketiga, makanan, minuman, pakaian. Pakaian itu maksudnya kendaraan pun termasuk pakaian, rumah termasuk pakaian. Karena kita ini hidup cuma 2, makan pakai, tak ada yang lain. Sekaya apapun orang, cuma 2 ini untuk dia. Apa yang dimakan, apa yang dipakai. Selain itu orang semua punya, bukan punya kita. Berapapunlah kayanya, apa yang termakan, apa yang terpakai, itulah punya dia. Maka jangan rakus. Maka makanan, minuman, pakaian, pekerjaan yang haram salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa. Yang keempat, doa saat musafir, perjalanan dalam ketaatan itu mustajab. Dan yang terakhir, mengangkat tangan saat berdoa adalah bagian dari adab-adab berdoa yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi bukan bid'ah. Ada pula orang tak mau mengangkat tangan berdoa, bid'ah katanya. Inilah dalilnya, mengangkat tangan, yamuddu yadaihi, menengadahkan tangan. Itu termasuk adab-adab berdoa yang dicintai oleh Allah. 5 kesimpulan. Mudah-mudahan bisa diingat. Kalau bisa diingat, tandanya juga makanannya halal. Tapi kalau besok lupa, Gurunya halal, muridnya halal. Tapi kalau tak mau lengket di kepala, kalau tak gurunya yang makan haram, nauzubillah, muridnya jemaahnya yang tak makan haram. Dah, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita ambil hikmahnya, dan kita terus berdoa. Segala amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Isra atau salat sunat duha. Salat dulu, langsung balik.